Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali di room dalam rangka melakukan percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Supardi dan Pak Budi. Jadi untuk hari ini saya akan bertindak sebagai observer. Hari ini dalam pelaksanaan coaching ini merupakan bagian dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah coach dan coachee sudah membaca rubrik penilaian percakapan coaching untuk hari ini, Pak? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak. Hari ini saya akan mengobservasi tentang penerapan prinsip-prinsip coaching yang meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kira-kira Pak Supardi kan hari ini bertindak sebagai coach ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan untuk percakapan coaching hari ini, Pak? Ya, tentunya ada 3, Pak, yaitu dapat mendengarkan secara penuh, bisa hadir secara penuh maksudnya, Pak. Yang kedua adalah dapat mendengarkan secara aktif tanpa memberi asumsi, dan yang ketiga adalah dapat membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Kira-kira Pak, dari ketiga kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi, kompetensi yang mana yang bisa saya amati untuk hari ini, Pak? Kayaknya semuanya, Pak, yaitu hadir secara penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif tanpa memberi asumsi, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Kayaknya tiga-tiganya itu harus, Pak. Kalau dari ketiga kompetensi tadi, Pak, indikator atau ya sesuatu yang nampak dari percakapan Bapak nanti yang saya bisa amati untuk memastikan bahwa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu betul-betul Bapak telah laksanakan. Kira-kira indikatornya, Pak, yang bisa saya amati untuk hari ini, Pak, seperti apa kira-kira? Ya, indikatornya, Pak, yaitu tentang saya mampu hadir secara penuh bagi coach saya, Pak. Yang kedua adalah saya mampu mendengarkan aktif tanpa menyimak dan tanpa memberi asumsi, Pak. Dan yang terakhir adalah saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach saya ini, Pak, mampu memaksimalkan potensi dirinya, sehingga dia yang mempunyai masalah, dia juga yang menyelesaikan masalah, Pak. Begitu, Pak. Oh, jadi dari 3 kompetensi tadi ada 3 indikator, Pak, ya? Jadi iya, Pak. Luar biasa. Untuk hari ini saya selaku observer hari ini mempersilahkan kepada coach dan coachee untuk melaksanakan percakapan coaching. Dipersilakan, Pak. Ada Pak Budi. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Baik, hari ini Pak. Hari ini saya ingin lagi di coaching Pak oleh Bapak. Kebetulan saya lagi ada masalah di sekolah Pak. Wow, luar biasa ini. Pak Budi ada masalah. Oke. Ya, saya lihat memang mukanya kayak serius ini, Pak. Jadi kira-kira ini, Iya, Pak, Pak, apa yang akan kita bicarakan pada hari ini, Pak? Ini Pak, saya itu mau mencari solusi Pak dari permasalahan saya. Kebetulan kalau saya di sekolah pagi hari itu saya sering mengantuk Pak. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan untuk dapat menghilangkan rasa ngantuk ini Pak? Wah, menarik sekali, Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi, kira-kira tujuan pertemuan
kita hari ini seperti apa Pak? Ya setidaknya sih Pak, saya ingin mengurangi rasa ngantuk Pak. Saya terutama di sekolah. Jadi ngantuk ini bisa berkurang Pak, minimal. Kalau bisa ya malah sudah tidak ngantuk lagi di sekolah seperti itu. Apa kira-kira ukuran indikator Bapak dalam masalah ini? Indikatornya Pak, indikator masalahnya kan rasa ngantuk. Rasa ngantuk Iya, ini indikatornya pekerjaan saya itu selalu terbengkalai Pak. Ini pun saya juga masih ngantuk-ngantuk Pak. Jadi kegiatan di sekolah itu terbengkalai karena saya sering ngantuk. Jadi ya saat saya mengajar itu malah ini anak-anak sering saya lupakan karena ngantuknya ini Pak. Jadi Pak, kalau sekarang ini Pak kan Bapak mengajar. Kira-kira selain mengajar kita kerja apa Pak? Kalau saya Pak di rumah itu seperti ini Pak, ketua RT Pak. Jadi ini ketua RT ini ada tanggung jawab sosial saya Pak sebagai seorang guru Pak. Jadi kan biasanya kalau guru kan selalu digugu dan ditiru. Jadi saya di rumah di kampung ini ditunjuk sebagai RT Pak. Jadi kegiatan sehari-hari selain mengajar yaitu jadi ketua RT Pak, dengan tugas yang banyak sih, tugas sosial Pak. Pak. Apa kira-kira Pak penyebab sebagai ketua RT itu yang membuat Bapak sering mengantuk? Ya mungkin Pak, ini asumsi saya sih, bukan asumsi tapi ya karena saya melihat diri saya kalau malam hari ini kan karena di kampung saya Pak sebagai ketua RT kan ada ronda Pak. Ada ronda, kemudian kalau malam kan ada jadwalnya. Kebetulan saya juga sering dapat jatah dan kebetulan saya juga ketua RT. Jadi mau tidak mau ya setelah malam itu ya minimal saya keluar sebentar Pak. Keluar untuk ke pos ronda. Di pos ronda itu ya saya ngobrol-ngobrol dengan warga, apa kendalanya, apa permasalahannya, apa yang bisa dibantu oleh RT dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau ya saya keluar malam hari. Setelah malam ya sekitar jam 12-an pulang lagi ke rumah. Anak-anak tidur itu. Pak. Apa tidak ada orang yang bisa dipercayakan Pak untuk mengganti tugasnya ini Pak? Kalau menurut saya sih ada sih Pak. Ada. Siapa itu Pak? Itu wakil ketua RT Pak. Jadi dalam pilihan ketua RT kemarin kan kita satu paket yang mencalonkan. Jadi ketua RT dan wakil ketua RT kan sudah mempunyai visi dan misi yang sama. Ya, jadi kan antara saya dengan wakil ini kan biasanya klop, masih ada ya hubungan baik lah, jadi bisa saling baku membantu antara satu dengan yang lainnya. Jadi ya itu yang bisa saya percaya sih Pak untuk membantu saya seandainya ada tugas-tugas apa yang saya nggak bisa lakukan ya biasanya saya serahkan kepada ketua RT, wakil ketua RT ini Pak. Kira-kira Pak dari skala 1 sampai 10 kira-kira kepercayaan Bapak ke wakil kita Pak berapa? Di angka berapa? Kalau saya sih kadarnya ya di 89 Pak, karena memang saya sudah percaya dengan dia, karena memang saya sudah satu paket ya, saya harus bekerja dengan dia dengan baik dan percaya dengan dia dengan sepenuhnya Pak. Saya tidak bisa ya karena namanya sudah satu paket dalam pilihan, masa saya harus tidak percaya sama si wakil saya sih Pak. Jadi Pak, kira-kira ketika tugas Bapak berkurang, apakah rasa ngantuk Bapak bisa hilang? Bisa atau bisa tidak hilang, bisa berkurang? Kalau menurut saya sih kalau memang seperti itu dengan adanya orang yang bisa percaya untuk tugas ya kemungkinan bisa Pak. Karena beban tugas kan sudah kita bagi-bagi Pak. Jadi beban tugas saya semakin ringan, beban yang
wakil saya juga bisa ringan juga seperti itu kalau ada pembagian tugas. Oke. Saya bertanya masalah skala lagi nih Pak. Dari skala 1 sampai 10, di mana keyakinan Bapak? Kalau masalah itu sih Pak, keyakinan saya kalau dengan pembagian tugas tadi dengan wakil saya ini bisa di skala 8 Pak. Oh, iya. Iya. Ini kan Pak baru di angka 8. Kira-kira untuk mencapai angka di atasnya lagi Pak, apakah bisa 9 atau 10 dari keyakinan kita Pak? Kira-kira apa yang bisa lagi diperbuat Pak untuk mengurangi rasa ngantuknya Pak? Kira-kira yang bisa saya lakukan Pak, ya saya coba membuat jadwal prioritas Pak. Jadi mana yang saya prioritaskan dulu, mana yang tidak. Misalnya nih kalau kita di kampung ada yang saya prioritaskan untuk kamu, ya saya kerja sekolah saya tinggalkan dulu. Kemudian kalau ada prioritas sekolah yang saya kerjakan di sekolah dulu, dan untuk yang di kampung saya serahkan ke wakil saya Pak. Jadi harapannya dengan seperti itu pembagian skala prioritas ini ada waktu luang untuk saya untuk beristirahat Pak, sehingga saya agak terlalu larut malam untuk bergadang terus untuk mengerjakan tugas ini Pak. Iya. Kan tadi Bapak kan sudah ada dua cara. Kira-kira dari 2 cara ini, kan cara pertama masih di 8 Pak. Kira-kira ketika memasuki cara kedua, kira-kira skala kepercayaan Bapak untuk bisa menghilangkan rasa ngantuk ini bisa naik atau tidak? Yang tadi kan dari angka 8, apakah bisa angka ke 9 atau ke 10 Pak? Bisa Pak, di angka 10 bisa, karena menurut saya sih dengan hal yang saya sampaikan tadi Pak, solusi saya tadi, rencana saya tadi, itu bisa sampai 10 Pak. Yang pertama berkaitan dengan pembagian tugas, itu jelas. Karena apapun yang terjadi kan pembagian tugas ini diperlukan di dalam suatu organisasi. Kalau di RT juga dibutuhkan seperti itu Pak. Jadi semuanya itu tidak ada untuk di ketua RT, tetapi ada di bawahnya, misalnya wakil ketua atau seksi-seksi yang lain. Tapi karena saya ini membuat suatu kepercayaan pada teman saya, rekan saya di kepengurusan terutama wakil ketua RT, ya ini bisa saya lakukan. Kemudian skala prioritas tadi, mana yang perlu saya prioritaskan, mana yang tidak, sehingga saya bisa banyak untuk istirahat Pak, dan tidak selalu bergadang setiap malam. Seandainya saya nggak prioritaskan Pak, misalnya di kamu ada tugas, kemudian sekolah tugas semua saya kerjakan, ya mungkin bisa sampai pagi. Akibatnya yang tadi, akibatnya apa? Akibatnya ya saya ngantuk di sekolah, pelajaran terbengkalai, anak-anak terbengkalai dan lain-lain seperti itu Pak. Oke. Setiap orang cuma bisa berencana Pak. Pasti setiap ada rencana pasti ada hambatannya Pak. Kira-kira apa hambatan-hambatan? Kira-kira apa hambatan yang akan dialami? Hambatan yang saya alami Pak, ya dengan 2 rencana tadi. Yang pertama, kalau berkaitan dengan ketua RT, ya pasti akan hambatannya ini adalah yang pertama asumsi dari warga Pak. Kenapa kok yang turun adalah wakil ketua RT-nya, nggak ketua RT-nya sendiri, seperti itu. Kedua, mungkin ya ada tugas-tugas yang sedikit terbengkalai karena kan dibagi dengan wakil, seperti itu. Kemudian kalau tugas skala prioritas, hambatannya mungkin ada satu tugas yang akan dikorbankan terlebih dahulu Pak. Jadi kira-kira dari hambatan itu bagaimana cara menyelesaikannya Pak, agar Bapak bisa mendapatkan solusinya? Ya caranya itu tadi Pak, saya mencoba untuk percaya 100% dan tanpa mendengarkan asumsi orang Pak. Kan saya sudah percaya pada rekan saya ini, sudah pasti kemungkinan besar kan kalau tugasnya kan bertanggung jawab. Kemudian untuk tugas yang ini ya saya selesaikan sebaik mungkin Pak, skala prioritas tadi
saya selesaikan dengan secepatnya, baru kalau yang belum ya saya kerjakan untuk besoknya lagi, seperti itu. Jadi ada skala prioritasnya lah, sehingga masalah-masalah yang ngantuk ini dapat teratasi, Pak. Oh iya Pak. Ya, dari percakapan tadi Pak, kita dapat dua cara agar Bapak bisa menghilangkan rasa ngantuknya. Jadi saya ingin Bapak menyimpulkan, kira-kira apa kesimpulannya Pak? Kesimpulan yang saya dapat, Pak, jadi saya untuk mengurangi ngantuk ini, Pak, ada dua cara. Yang pertama, saya mencoba untuk membagi tugas kepada wakil saya sebagai orang kepercayaan saya. Yang kedua adalah membuat skala prioritas dalam mengerjakan tugas, Pak. Jadi saya tidak selalu mengerjakan tugas secara bersamaan di waktu itu, Pak. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa komitmennya Pak? Komitmen saya, Pak, saya akan melaksanakan itu semua dengan rasa tanggung jawab, Pak. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya bicarakan dengan Bapak tadi, saya harus melaksanakan itu semua. Yang pertama, komitmennya adalah membagi tugas, yang kedua adalah membuat skala prioritas, Pak. Luar biasa Pak pertemuan hari ini. Jadi saya anggap mungkin sudah dulu Pak ya. Mungkin Bapak juga ada kerjaan di luar ya. Kalau memang nantinya masih ada masalah Pak, Bapak bisa hadir lagi atau datang di rumah saya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Semangat. Iya Pak, siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Jadi saya melihat tadi percakapan coaching yang sangat luar biasa dari Pak Supardi dengan Pak Budi. Hari ini kira-kira Pak dari coach tadi ya, tadi sudah melakukan coaching ya. Kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan untuk hari ini, kira-kira seperti apa yang menurut Bapak yang sudah tercapai? Saya kira dari indikatornya Pak, saya sudah mencapai ketiga-tiganya Pak. Yaitu yang pertama, mampu hadir secara penuh bagi coach saya, baik secara fisik maupun perasaan Pak. Yang kedua, insya Allah saya mampu mendengar aktif atau menyimak tanpa memberi asumsi. Dan yang ketiga, saya mampu mengajukan sebuah pertanyaan di mana pertanyaan ini berbobot sehingga si coach saya mampu memaksimalkan potensi dirinya agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Oke, keren Pak ya. Kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan percakapan coaching untuk hari ini Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin bukan cuma di sini saja di CGP Pak, tapi saya ingin mengembangkannya di luar. Apa bisa mulai dari keluarga saya Pak? Kalau memang keluarga saya selesai, baru saya mungkin bisa keluar lagi ke rekan-rekan sejawat atau guru-guru di sini Pak. Kalau perlu juga, karena di sini ada wakil kepala sekolah yang dekat dengan saya dan sering-sering juga ada masalah, kalau dia perlu untuk di coaching, insya Allah saya siap untuk memberi coaching Pak. Itu Pak. Jadi dan yang terakhir lagi Pak, masih ada, saya lupa. Yang terakhir adalah murid-murid saya Pak, kalau perlu murid-murid juga. Itu Pak. Oke, luar biasa Pak. Jadi sekedar review sebagai observer, saya akan sampaikan beberapa poin yang sempat saya catat tadi Pak. Jadi sebelum kita akhir, saya coba sampaikan. Jadi saya lihat dari percakapan coaching tadi dengan menggunakan alur Tirta ya. Jadi saya sudah bisa mengamati bahwa coach telah menanyakan tujuan kepada coach. Jadi menurut coach tujuannya hari ini ingin di coaching oleh coach adalah karena beliau sering mengantuk di sekolah. Kemudian coach berhasil menggali ya dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang sebelumnya dimulai dengan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Jadi
coach telah berhasil menggali penyebab ya coachnya mengantuk di sekolah. Jadi penyebabnya tadi adalah si coach tadi bertindak sebagai ketua RT di daerahnya. Jadi ketua RT ini sering membuat coach begadang malam karena harus menjalankan tugas-tugas sosial. Ya, kemudian dari apa yang disampaikan tadi, coach berhasil mengidentifikasi, ya, berhasil menuntun coach untuk mengidentifikasi masalahnya tadi yang mengantuk disebabkan oleh tugas sebagai ketua RT. Kemudian coach juga sudah berhasil mengajukan pertanyaan berbobot yang menghasilkan rencana aksi yang didapatkan oleh coach berupa 2 langkah tadi ya. Yang pertama membagi tugas sebagai ketua RT kepada wakilnya. Kemudian yang kedua membuat skala prioritas dalam melakukan pekerjaan. Kemudian coach juga sudah menanyakan tanggung jawab dari coach tadi, komitmennya seperti apa, kapan mulai dilaksanakan, kemudian targetnya, coach sudah menanyakan itu semua. Dan saya lihat tadi dari alur Tirta tadi semua sudah terpenuhi. Kemudian kompetensi coaching juga, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah nampak saya amati tadi. Luar biasa untuk percakapan coaching hari ini. Senang sekali saya bisa menjadi observer dari kegiatan coaching Bapak. Sukses selalu Pak. Kita akhiri. Selamat siang Pak Guru, Pak Guru Budi Nur Cahyo dan Pak Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.